penelitiannya dari Medispo. Sebelumnya tentu kita harus pahami EP ini ada sistemnya apa enggak. EP dan biasanya standarnya lagi standar PAB sekian, dua dan seterusnya. Ini sistemnya apa? Sesudah itu secara proporsi hal tersebut di mana-mana ada apa enggak. Kalau kurang dari 80% berarti skornya tidak 10, ya, tidak terpenuhi lengkap dan seterusnya. Yang kedua, kita masuk dalam asuhan pasien. Ini adalah namanya center of gravity dari patient care, ya. Jadi dia center dari inti buminya, gitu. Jadi ada PPA, ada pasien. Lalu PPA melakukan asuhan, ini ada standar-standarnya, ada golongan besar, periksa pasien, nah populernya periksa pasien, IAR, lalu R-nya diberikan pemberian pelayanan. Lanjut adalah aspek-aspek yang harus kita juga coba pahami, ya. Silakan nanti dibaca setelah sesi ini. Nah, nanti materinya akan dimasukkan ke sini, ya. Ada kompetensi untuk berkolaborasi para PPA, ada manajemen unit yang berpengaruh juga terhadap hasil asuhan, jadi bukan hanya PPA yang dibantu FPP, ya, dan seterusnya. Lalu pengkajian tersebar dalam slide ini, peran BPJP, para PPA sebagai tim, pelayanan asuhan yang seragam, pasien harus dilibatkan, PPA 2 dan seterusnya. Okay. Dan yang terakhir, PCC, Patient Centered Care itu dilaksanakan dengan judul asuhan pasien terintegrasi, ya. Dan kita menampilkan hal itu sebagai di Integration Model PCC, 3 integrasi, 7 dimensi PCC. Ya. Baik, 2 slide lagi bahwa tentang pengkajian yang dasarnya harus PCC APT dengan proses penelitian IAR itu, supaya Bapak Ibu membaca kembali. Kalau kemarin sudah saya sampaikan ada tes, screening, bla bla bla, ada pengkajian awal, habis itu pengkajian ulang, tapi juga pengkajian awal pada pasien tertentu terbagi atas rapid assessment, lalu pengkajian lanjutan, ya. Kemudian profesi dan 13 hal harus dicari. Itu apakah pihak medis atau pihak keperawatan rumah sakit mengatur, dan beberapa prinsip proses pengajian, ya. Tentu kompetensinya jangan lupa, ya. Baik, jadi kita masuk ke PAB 14 standar, ya, banyak memang 38 TP. Pembagiannya harus disadari, anestesi itu lebih dominan, ya, 66%. Sudah 34%. Hampir sebelahnya adalah solusi. Di gambaran umum ada beberapa catatan bahwa sedasi itu masih sudah seperti GCI, ringan, moderat maupun dalam itu masuk. Tetapi nanti agar dibaca dengan cermat, ya, standarnya EP-nya. Banyak standar EP hanya untuk sedasi moderat dan dalam, gitu, ya, tapi ada yang lemah. Dan catatan bahwa ini tidak mencakup pelayanan sedasi di ICU. Nah, ini pasti spesialis anestesi sangat paham untuk menggunakan ventilator alat pasien. Implan nanti kita akan masuk ke konsen. Baik, jadi kita masuk kepada PAB 1. Jadi PAB 1 sampai sebelum PAB 7 61 itu semua anestesi, ya. Jadi standarnya yang satu menerapkan pelayanan anestesi sedasi moderat dan dalam. Nah, ini dibatasi dalam, bedanya enggak nih di sini nih, ya. Tetapi menurut hemat saya tetap regulasinya masukkanlah yang ringan, sedasi yang ringan. Ya. Kemudian kita lihat instrumen surveinya menuntut bahwa regulasinya disusun dengan poin A, B, C, 1. Kedua, ada
sangat penting. Ini nanti muncul permasalahan di EP berikutnya, mendatangkan dokter anestesi dari luar. Nah, acuan peraturannya nggak ada di Indonesia. Ya, maka karena ini dari GCI lalu masuk ke dalam Statkes, maka kita harus mengingatkan bahwa ini pada keadaan darurat, mengganti sementara. Misalnya anestesinya disakung, kemudian dia ada acara keluarga, orang tuanya meninggal, harus keluar kota, keluar pulau dan sebagainya. Nah, ini berlaku nih, tapi tidak berlaku rutin mengganti ini. Oh, pokoknya tiap bulan minggu pertama dokter ini akan menggantikan anestesi, nggak bisa. Ya. Lalu regulasi tentang PPK, non-praktek klinis. Oke, jelas banget itu. Yang kedua, PNS memenuhi ini bukti. Buktinya laporan kegiatan bulanan, pelaksanaan anestesi sedasi yang telah diberikan sebulan. Yang ketiga, 3247 rumusnya, 3C, 21 tahun. Maka bukti dokumennya adalah tentang PNS tersedia. Misalnya daftar jaga, ya itu pasti mesti ada ya. Itulah PAB 1, maka sekarang kita ke PAB 2 adalah kepala, ya, apapun namanya, kepala atau penjor atau koordinator atau whatever, prinsipnya adalah surveyor akan menyekor PAB 2. Mana EP yang pertama? Jadi EP pertama, bukti menerapkan pelayanan anestesi seragam. Di sini muncul seragam karena apa? Yaitu pelayanan anestesi yang seragam karena berada di bawah tanggung jawab, di bawah kendali dokter spesialis anestesi. Ya. Tetapi kalau ditanya pelayanan anestesi yang seragam, ada lagi nanti juga akan muncul di EP yang lain. Ya. Jadi itu pertama. EP kedua minta SK nih sebenarnya, ya, regulasi termasuk SK. SK-nya entah surat tugas saja, entah SK, itu terserah rumah sakit. Makanya dipakai kata regulasi tentang penetapan penanggung jawab pelayanan anestesi oleh dokter kompeten dengan UTW yang 4 ini, uraian tugas dan wewenang. Nah, nanti buktinya, bukti dari ABCD akan saya bahas. Bila memerlukan, ini dia nih, EP ketiga ini kalau ada dokter spesialis anestesi dari luar, tadi di PAB 1 udah diberikan arahan, bukti tentang rekomendasinya. Ya, jadi memang dari luar darurat diminta spesialis anestesi menggantikan, kemudian harus ada rekomendasinya. Jadi biasa lah ya. KPS kita di KPS yang kemarin sudah disampaikan terus. Jadi untuk mengganti sementara ada bukti proses kredensialisasi. Tapi di sini masih ada kata-kata tetap mengingatkan untuk kondisi kedaruratan. Ya. Nah, tadi UTW, uraian tugas menang, ada dimaksud tujuan 4 ini. Bagaimana membuktikannya? Untuk mempermudah pembuktiannya, nice to have, ya. Kami menganjurkan adanya satu prosedur lah, saya sebut pola kerja, SOP lah, tentang penanggung jawab anestesi, kepala anestesi ini untuk aspek mengembangkan, menerapkan, menjaga regulasi. Itu misalnya kegiatannya apa? Teguran rapat, evaluasi rapat dengan KSM, pengusaha medis, anestesi, bla bla bla. Untuk pengawasan administrasi kegiatannya ini tiap minggu baca, tiap bulan lapor, bla bla bla. Sehingga bukti-bukti untuk pelaksanaan UTW tadi udah dipersenang menjadi lebih mudah karena memang ini bukan diciptakan Bapak Ibu sekalian, ini memang kegiatan yang dia lakukan. Nah, lalu kita sistematisir menjadi satu prosedur atau pola kerja. Slide ini saya tampilkan karena rumah sakit dimintakan apakah menggunakan penataan
anestesi, apakah perawat anestesi atau keduanya, boleh saja. Itu karena perkembangan dinamika Permenkes yang ada, oke, ya. 2011 itu penata, 2013 perawat gitu, 2016 penata, 2019 penata lagi. Tapi ketika saya konsultasi ke Pak Sundoyo, dia di hukum itu, ini kalimatnya penata, tetapi kalau baca isinya itu penata iya, perawat anestesi iya. Baik, kita lanjut ke PAB 3. Nah, kita baca lagi nih, pemberian sedasi moderat dan dalam dilakukan sesuai dengan regulasi yang diterapkan rumah sakit. Berarti EP yang pertama, rumah sakit telah melaksanakan pemberian sedasi moderat dan dalam, poin H sampai F. Nah, ini dia nih, ya, ditampilkan dari maksud tujuan dengan area-area di mana sedasi dilakukan, di IGD, di radiologi mungkin, dan sebagainya. Lalu kredensialnya, lalu info konsep, ya. Lalu tentang perbedaan populasi, maka dosisnya, rute pembeliannya, dan sebagainya, peralatan. Terakhir, pemantauan, ya. Berarti monitoring. Lanjut kepada peralatan pembekalan gawat darurat tersedia untuk sedasi moderat dan dalam. Jadi sekali lagi perhatikan istilahnya, baca zaman sedia. Lihat ketersediaan peralatan. Jadi ini observasi. Ya. Tentunya di regulasinya ada, sebaiknya ada memang, supaya memudahkan surveyor menyocokkan terhadap kegiatan yang dilakukan. Lalu PPA terlatih berpengalaman untuk siap terus, gitu ya, untuk PHR, bagian hidup lanjut. Daftar jaga PPA kompeten, berarti kan daftar jaganya dicek bulan ini, bulan lalu, dan seterusnya. Lalu kredensialnya 1, 2 akan secara random dicek. Jadi dokumennya terus itu. 31 adalah tenaga medis yang kompeten berwenang memberikan pelayanan sedasi moderat dan dalam. Nah, jadi ini tenaga medis memberikan, ya. Memang kalau pemberian pelayanan, memberikan sedasi nggak mungkin bukan tenaga medis, harus tenaga medis. Tetapi nanti memantaunya, memonitornya, dan beberapa ada langkah-langkah sedikit itu bisa bukan spesialis anestesi, nanti akan dituntut oleh Satgas ini. Jadi yang pertama regulasi, dokumennya adalah berbentuk aturan tentang penetapan dokter spesialis yang memberikan sedasi moderat. Tentu dimulai dengan kredensialnya, ya. Lalu juga SOP-nya atau panduan pelayanan sedasi, whatever. Teknik berbagai cara sedasi, farmakologi obat sedasinya masukkan, antidotnya maksudnya untuk membangunkan kembali, persyaratan pemantauan pasien, nah ini monitoring, dan tindakan saat komunikasi, terus kredensial. Itulah regulasi-regulasi yang harus diperlihatkan kepada surveyor. Yang kedua masih regulasi untuk pemantauan nih. Regulasi tentu saja spesialis anestesi juga memantau, tapi secara keseharian yang paling banyak melakukan tentu yang perawat atau penata anestesi tadi, ya, regulasi tentang SPPK, PPA yang bertanggung jawab melakukan pemantauan. Jadi kompetensinya harus meliputi A sampai D, minimal itu harus bisa dalam berkas kredensialnya ini ada. Ya. Kemudian kompetensi semua ini sebenarnya pengulangan nih, ya, jadi tapi ini semua PPA dalam file, mulai dari medis maupun penata, perawat, dan seterusnya. Jadi semila selalu M maksud tujuan juga dibaca Bapak Ibu sekalian, ya, karena ini di sini menegaskan tenaga medis lah yang memberikan sedasi, ya.
Kalau nanti memantau, nah PPA lainnya memantau. Pemantauan ya, harus punya PPA lainnya harus punya kompetensi. Kita lanjut kepada PAB 32 yang masih dalam konteks sedasi, itu PPK. Jelas, ini PPK-nya diminta. Saya memberikan contoh ya, ini nice to have. Kalau contoh bisa itu silakan. Jadi ini pengkajian pra anestesi dan sendiri pra sedasi. Nah, jadi ini bisa dipakai untuk kedua hal tersebut. Karena sesudah PAB 3 itu nanti anestesi, ini sekarang sedasi. Jadi intinya adalah elemen IAR-nya harus lengkap, ya. IAR-nya harus lengkap. Nah ini selain IAR-nya untuk mengingatkan kembali ada statusnya, standar-standarnya untuk pengkajian pasien, untuk pemberian bayi. Oke. Nah, jadi EP1 rumah sakit telah menerapkan pengkajian prasedasi dicatat. Nah, itu tentu biasanya form ya. Bukti penerapan pengkajian prasedasi dicatat. Nah, ini tentu regulasinya ada di depan tadi ya. Yang form tadi minimal berisikan A, B, C, D, E ya. Identifikasi masalah saluran pernafasan, evaluasi, saya kira ini udah rutin ya buat spesialis anestesi ya. Tapi cocoklah tetap ya. EP yang kedua menerapkan pemantauan. Nah, pemantauan buktinya kalau itu oleh staf anestesi ya memang seperti itu. Jadi pemantauan adalah form tersendiri lagi atau lanjutan dari tadi pengkajian atau assessment pra sedasi. Sesudah itu pemberian sedasinya dan lalu di dalamnya termasuk pemantauan, monitoring intra sedasi, monitoring pasca sedasi, nanti seperti itu. Lalu kriteria pemulihan, ya, bukti bahwa ini digunakan. Kriteria pemulihan pasti diintegrasikan, ada skor itu bisa. Lalu kita masuk di judul berikutnya pelayanan anestesi. Tadi pelayanan anestesi ya. Di PAB 4 anestesi. PPA yang kompeten telah diberikan kewenangan klinis ya, ini pasti di pasal KS untuk assessment pra anestesi pra induksi. Jadi pemberian pelayanan anestesi itu startingnya untuk di pengkajian pra. Ini contoh pengkajian pra anestesi dan pengkajian pra induksi tetap elemen IAR harus lengkap. Di masa lalu pengkajian pra induksi itu hanya 1 kalimat gitu. Anestesi semuanya. Itu akan mengganggu skor. Istilah saya mengganggu skor. Sebaiknya tentu skornya optimal. Kalau keadaan darurat kita semua juga tahu bahwa assessment pengkajian pra anestesi dan pra induksi menjadi satu. Baik, EP-nya adalah pengkajian pra anestesi di formnya tadi contoh, pra induksi di formnya tadi contoh, tapi diingatkan juga adanya harus ada PPK. Kalau si surveyor menanyakan coba saya lihat PPK-nya, ya jadi kok kami belum buat, jangan harus dibikin. Kedua pengkajian tersebut PA dan B tadi telah dilakukan oleh kompeten. Nah ini kompetensinya ya, jadi SPK data. PAB 5 inform consent ya, jadi inform consent Bapak Ibu sekalian di PAB ada 2, yang satu di PAB 5 untuk sedasi maupun anestesi. Kalau untuk bedah, tindakan bedah ada di PAB 71 untuk tindakan bedah dan untuk pemberian darah produk. Ini 2 ya. Jadi EP-nya rumah sakit telah menerapkan pemberian bla bla bla, ini informatnya, kemudian tentu saja di situ konsennya, persetujuan. Bukti dalam laporan medis pemberian informasi dan dokumentasikan. Jadi EP12 ini sebenarnya menurut saya
ya. Tapi buktinya juga satu ya. Mungkin saya ada contoh instrumen informasi tindakan pembiusan ini, informatnya diberikan informasi lalu ditandatangani juga oleh pasien atau keluarga pasien. Lalu persetujuan itu haruslah terpisah dengan penolakan. Persetujuan jadi satu ini mah sesuai di HPK ya. Sebenarnya dipisahkan. jadi satu belak balik itu Diganti. satu lembar jadi satu, harusnya selembar ya. Lebih ditekankan ya ada risikonya. Ya. Kalau ini telah paham, setuju, telah paham, diberikan informasi, dan saya lagi setuju. pembiusan. Nah, kemudian sekarang masuk ke yang terakhir nih Revisi kami. untuk sedasi, untuk anestesi. Status fisiologis berarti ini adalah intra anestesi dan dipantau dan kemudian sesuai dengan PPK. Nah, jadi item-itemnya jelas. Frekuensi jenis pemantauan selama tindakan anestesi pembedahan dilakukan pada status anestesi dan digaskan pada status. Berarti kan regulasinya membuat hal ini Bapak Ibu sekalian. Jenis frekuensi jenis pemantauan yang monitoringnya. Buktinya untuk di form-form yang ada. Jadi kalau kita bayangkan ada form pengkajian praanestesi, ada form pemberiannya, ya apa tadi kalau pengkajian kan rencananya ini pembiusan total, tapi waktu diberikan ternyata ada risiko yang berkembang sehingga diberikan signal. Itu kan kalau kemudian bisa berbeda. Kemudian di dalam pemberian ini pemantauan ini syarat ya PPK. Mungkin dalam hal ini tentang pemantauan. Oke. PPK diingatkan sekali lagi PPK ini yang terakhir 61 status pasien. Nah ini tadi durante anestesi, sekarang pasien selesai dipantau, dipindahkan dan seterusnya. Ikuti saja. Rumah sakit telah menerapkan bukti dalam rangka medis pemantauannya. Nah ini sekarang tentang pemindahan dari ruang pulih. Pasien dipindahkan dari unit pasien anestesi dan sebagainya ABC. Nah ini instrumen SLPK itu menampilkan secara eksakt. Ya. Dipindahkan oleh spesialis anestesi, dipindahkan oleh perawat penata, tentu ini di bawah supervisi pastinya. Dipindahkan ke unit lain yang bisa ke ICU. Jadi ini harus masuk dalam regulasi. Terakhir mikro sekali waktu dimulai dan waktu selesainya pemantauan di forum pasti ya, forum pasca anestesi, forum yang di ruang pulih. Itulah anestesi Bapak Ibu sekalian. Maka yang berikutnya terakhir adalah dengan perbedaan. Oke. Asuransi pastinya direncanakan Anak. Ini maksudnya yang kan nggak usah. Ini Bapak Ibu sekalian ini harus diskusi. Cuma beli terapnya. Pengkajian Iya. produk. Di saya kemarin. Saya gunakan saya. Ya ini sudah dibahas. Ada beberapa pasien, kelompok pasien. Pertama, ini pasien bedah, mungkin sudah diperiksa di poli awal jalan. Bapak ini hemoroid, besok masuk aja ya, lalu saya operasi. Nah, berarti ketika besoknya masuk, dilakukan pengkajian awal sesuai PP 111, diagnosisnya jelas, kemudian operasinya jelas, maka forum pengkajian awal oleh dokter bedah ini menjadi bukti untuk PAB 7. Satu. Asesmen awal berarti. Sekarang ada pasien bedah, dia masuk, masa di abdomen besar gitu, dia masuk ranah, dilakukan pengkajian awal dokter bedah pakai PP1, PP11, elemen IAR biasa, diagnosanya mungkin rinci, tapi rencananya belum jelas. Dia diagnosanya mungkin abdomen membesar karena masa, tapi belum
belum tajam gitu ya, sehingga rencana operasi juga belum. Nah, oleh sebab itu ini belum bisa sebagai bukti ke PAB 7 belum. Kemudian setelah periksa CT scan bla 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 bla, hari ketiga si dokter bedah bilang kepada pasiennya, Pak, Bu, ini udah jelas ya, ada tumor benang di abdomen, besok saya akan operasi ya. Nah, ini kan bukan di pengkajian awal formnya, bisa-bisa di CPPT. Tapi tergantung regulasi rumah sakit ya. Jadi PAB 7 yang pasien seperti ini silakan atur. Oh, ini kami cukup di CPPT. Ya udah, ajukan itu sebagai bukti PAB 7. Assessment pramuda. Gitu. Ya, jadi bukan yang tadi kajian awal bukan. Yang ketiga sebenarnya sama, dipegang spesialis penyakit dalam pasien ini DM setelah stabil hari ketiga dia sebenarnya DM dengan katakanlah hernia ya. Nah, penyakit dalam dia pegang selesai stabil maka hari ketiga keempat konsul ke bedah untuk hernia. Bedah datang pengkajian itu pasti di CPPT, biasanya CPPT, tapi kalau ada forum lain silakan. Lalu bilang pasiennya besok Bapak saya akan operasi hernia ya, 1 jam kelar Bapak dan seterusnya. Nah ini bukti ini untuk PAB 7, jadi kurang lebih sama dengan 2B yang di atas tadi. Ya. Jadi harus ada regulasi tentang hal itu. Itulah PAB 7. Ya, regulasinya, buktinya, bukti di atas praoperasi dan seterusnya. Jadi tidak susah karena kalau paham saya bilangnya ya seperti ini. Okay. Nah ini contoh saja next slide, contoh forum pengkajian pramuda. Bukan PP1 satu-satu karena PP1 pengkajian awal itu ada 13 hal harus digali kan. Dan itu dilakukan oleh medis dan perawat. 71 informed consent tadi sudah dijelaskan, ya, jadi ada informed consent untuk tindakan bedah maupun pemberian darah perludakan. Jadi EP1 rumah sakit telah menerapkan pemberian informasi bla bla bla. Instrumennya mengatakan bukti pelaksanaan pemberian informasi, informatnya. Kemudian pemberian ini buktinya didokumentasikan bukti fisiknya. Saya kira sama lah PAB 5 tadi untuk anestesi, PAB 6 untuk tindakan bedah maupun untuk darah ya, dimaksud juga ditampilkan ya kalau ada juga informasi ya. Informasi ini muncul juga di PP 39 ya pelayanan darah. Di PAP juga muncul pada negara itu ya informasi. Sekarang kita masuk kepada laporan operasi. Nah, laporan operasi mudah saja supaya template-nya hadir A sampai A. Udah. Minimal mau nambah-nambah silakan. Lalu buktinya. Saya kira ini sehari-hari ya kadang-kadang ketemu yang terlalu simpel diisinya, kadang-kadang kelupaan diisi ada yang tidak pelaksanaannya rumah sakit mengadakan pemantauan juga, evaluasi juga. Jadi dimaksud juga disebut bentuk format template ya, udah diarahkan ya. Jadi jangan lupa ya, semila baca dengan cepat, Bapak sekalian M-nya kadang-kadang ada hal-hal kecil udah didorong ke depan, dikasih tunjuk ya. Laporan pertemuan paling sedikit ya, A sampai A. Lanjut tentang rencana asuhan post-op. Rencana ini kan sebenarnya elemen L ya, AL. Jadi untuk kita lihat rencana asuhan yang pertama, pasca operasi dicatat dalam program medis. Jadi setelah 24 jam operasi harus sudah ada nih. Ya. Kemudian rencana asuhan termasuk ini buktinya ya, bukti dalam program medis. Jangan lupa PPA lain kan diminta juga nih ya, perawat mungkin saja apoteker diminta ikut, mungkin juga isi diminta ikut untuk pasien ini itu, maka harus
suatu pasien terintegrasi berkembaran tuh standar TP-nya tentang verifikasi BPJP. Rencana terus dibuat sebelum ini rencana posko ada cukup banyak disusun pada saat MB7 tadi ya, MB7 assessment pergantian prabedah ini bisa memang banyak gitu ya. Rencana nasional posko diubah berdasarkan ya, jadi ditulis dalam pengkajian prabedah rencana poskonya, tapi ternyata ada perkembangan sehingga bisa MP3 ya ke C ini. Mungkin dalam waktu ini rencana posko diubah, dikembangkan dan seterusnya. Ini adalah perioperatif NCP, nursing perioperatif nursing care plan, pre-op, intra-op, dan post-op. Itu tiga ini yang post-op yang dinilai ya. Ini berapa? Itu tadi itu juga pengembaraan itu kan. Lanjut adalah implan. Implan ini harus sangat kita pahami. Rumah sakit telah mengidentifikasi jenis implan. Jadi daftar implan-implan yang dilaksanakan di rumah sakit tersebut. Sampai susu KB segala misalnya ada ya harus masuk nih ya. Lalu ini regulasi kedua, kebijakan dan praktek mencakup poin A sampai H. Jadi poin A sampai H, pemilihan implan berdasarkan berarti BPJP tentu berdasarkan syarat profesinya ya. Ya sampaikan surgical safety checklist yang tadi Pak Toto sampaikan, ini juga harus dimodifikasi tambahan implan tentang implan. Biasanya di fase 1 before induction dan before incision itu ada. Kualifikasi pelatihan staff ini dari vendor ya. Jadi ada implan yang sifatnya harus disetel, misalnya chip untuk jantung, maka vendor itu memang sudah menyiapkan ahlinya untuk nyetel-nyetel tersebut. Jadi kita tinggal dia kompetensinya pelatihannya gimana rumah sakit. Lalu hal-hal negatif proses pelaporan KPD, malfungsi, infeksi khusus pasti PPI, PPI pasti sudah dilibatkan. Instruksi khusus setelah operasi ya itu dari vendor ya, dari vendor. Ini nggak boleh ini dalam waktu 1 bulan itu. Nah, yang terakhir adalah traceability, penelusuran. Jadi Bapak Ibu sekalian itu di EP4. Kuncinya adalah ketika maka saya sarankan ketika rumah sakit memasang implan agar dibuat perjanjian dengan pasien. Pak, Bu, kalau nanti pabrik menyatakan alat ini harus diganti karena ada sesuatu hal, jarang sih Pak. Tapi kalau ada maka Bapak Ibu harus sekarang kita perbuat perjanjian, kalau tidak alamat, tidak nomor telepon, apalagi lapor ke rumah sakit. Itu intinya itu. Sehingga kalau terjadi masalah di kota pasien tidak ada, pasien malah mati, ada tuntutan, kita bisa menjelaskan ke hari. Pak, ini kami dulu udah perjanjian, kami kejar orangnya nggak ada Pak. Oke. Ini tadi sudah disampaikan. Saya kira itu yang terakhir ya, teman-teman. Demikian Bapak Ibu sekalian, PAB, salam keselamatan. Salam. Terima kasih Pak atas paparannya. Ada 23 pertanyaan Pak.